Halo semuanya, Solusi Riuh di sini. Selamat datang kembali di channel kami yang selalu berusaha memberikan tips keuangan. Seperti biasa, rekan saya akan menjelaskan info yang akan kita bahas. Halo semuanya, apa kabar? Kali ini, kamu akan membongkar rahasia tabungan orang kaya yang biasanya tidak terungkap di tempat lain. Sumber informasi kali ini datang dari pengamatan dan riset kami, tanpa lupa juga dari pengalaman pribadi para tokoh kaya dunia. 1. Menabung atau berinvestasi? Orang kaya tahu perbedaan antara menabung dan berinvestasi. Menabung itu penting, tapi berinvestasi memberikan potensi pertumbuhan kekayaan yang jauh lebih besar. Mereka punya cara tersendiri dalam memilih menabung atau investasi, dan sesuai kebutuhan mereka, entah itu kebutuhan jangka panjang atau pendek, persiapan pensiun, melindungi kekayaan mereka, dan lain-lainnya. Tapi, pertanyaannya, seberapa besar bagian dari gaji bulananmu yang sebaiknya ditabung, dan berapa persen yang sebaiknya diinvestasikan? Semua itu kembali ke kalian mau pilih yang mana, dan yang pastinya sebelum mulai, harus dipelajari dulu semua keuntungan dan resikonya. 2. Mereka selalu diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio adalah sebuah strategi dalam berinvestasi dengan cara menyimpan dana ke berbagai instrumen untuk meminimalisasi risiko. Salah satu rahasia sukses orang kaya adalah diversifikasi portofolio investasi mereka. Mereka tidak hanya bergantung pada satu jenis investasi, tapi menyebarkan risiko di berbagai aset. Bagaimana kamu bisa mulai melakukan diversifikasi portofoliomu tanpa harus jadi ahli keuangan? Ya tentunya harus mempelajari cara diversifikasi portofolio, bisa belajar di internet, atau langsung bertanya ke ahlinya. 3. Memahami perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Orang kaya cenderung lebih fokus pada kebutuhan daripada keinginan. Mereka memahami perbedaan antara barang yang benar-benar diperlukan untuk kehidupan sehari-hari dan barang-barang yang hanya memberikan kepuasan sementara. Ada banyak contoh kasus orang kaya yang cenderung tidak membeli barang-barang yang mereka tidak butuhkan. Misalnya, anak artis terkenal di Indonesia tetap memakai smartphone lamanya karena sudah merasa cukup dengan apa dia punya selama ini. Saat ditanya, "Kenapa kamu tidak membeli yang baru?" dia menjawab, "Ini fungsinya sudah cukup. Ngapain harus ganti padahal layarnya sudah pecah tapi masih tetap dia pakai." Nah, bagaimana kamu bisa mengadopsi mindset seperti ini tanpa merasa kehilangan kenyamanan hidup? Lagi-lagi itu adalah masalah mindset harus ditanamkan, serta gengsi yang harus diturunkan. Jangan selalu ikut tren yang akan membuatmu rugi ke depannya. 4. Menciptakan dana darurat yang kuat. Dana darurat adalah jantung dari stabilitas keuangan. Orang kaya selalu memiliki dana darurat yang cukup untuk mengatasi keadaan darurat. Karena yang namanya kejadian hal buruk bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, bahkan mereka pasti sudah menyiapkan dana untuk pengacara mereka. Mereka tidak tahu ke depannya dapat masalah hukum yang menjerat mereka, jadi sudah punya persiapan untuk mengatasi masalah ini. Atau tiba-tiba keluarga dekat butuh bantuan dana darurat, jadi kamu bisa membantu mereka dengan aset yang sudah kamu siapkan. Nah, bagaimana cara membangun dana darurat yang kuat, dan seberapa besar jumlah yang sebaiknya disisihkan setiap bulannya? Maka penting untuk kamu untuk membuat anggaran keuangan supaya kamu bisa melihat jumlah uang bisa kamu alokasikan untuk dana darurat. 5. Memanfaatkan pajak secara cerdas. Pajak adalah bagian tak terhindarkan dari hidup, tapi orang kaya tahu bagaimana memanfaatkannya secara cerdas. Mereka mencari peluang pengurangan pajak yang legal dan mengoptimalkan struktur keuangan mereka. Orang kaya memiliki banyak cara mengelola dan pastinya mereka ahli keuangan yang dipekerjakan untuk mengelola pajak mereka, seperti teman saya waktu di kantor dia kerja di 10 perusahaan sebagai konsultan keuangan. Dan penting untuk dicatat bahwa strategi ini sering memerlukan bantuan profesional dari ahli pajak, perencana keuangan, atau penasihat hukum untuk memastikan kepatuhan hukum dan efektivitas strategi tersebut. Selain itu, peraturan pajak dapat berubah. Oleh karena itu, orang kaya sering mengikuti perkembangan hukum pajak untuk menyesuaikan strategi mereka. 6. Mengetahui kapan harus mengambil risiko. Orang kaya tidak takut mengambil risiko ketika peluang besar muncul. Mereka memahami bahwa dengan risiko,
datang juga peluang untuk keuntungan besar. Bagaimana cara menentukan kapan saatnya untuk mengambil risiko dalam keuanganmu? Nah, dari sekarang kamu harus mempersiapkan diri untuk kesempatan yang akan datang, karena tidak ada yang kebetulan di dunia ini, yang ada adalah kesempatan ketemu dengan kesiapanmu. Nah, disitulah waktumu ambil risiko tersebut. 7. Pendidikan keuangan sebagai investasi terbaik. Salah satu investasi terbaik yang bisa kamu lakukan adalah pada dirimu sendiri. Orang kaya selalu mencari pengetahuan baru, terutama dalam hal keuangan. Mereka rela menghabiskan waktu mereka demi ilmu keuangan, karena ilmu itu akan sangat berguna untuk bisnis mereka. Orang kaya menyisihkan waktu mereka demi investasi mulut ke atas. Nah, bagaimana cara terbaik untuk terus meningkatkan literasi keuanganmu? Tentunya belajar dari hal-hal dasar dulu, misalnya subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya, baca buku-buku keuangan dan bertanya ke ahlinya. Nah, itu dia sedikit cuplikan dari rahasia tabungan orang kaya yang mungkin belum banyak diketahui. Semoga memberikan wawasan tentang cara orang-orang kaya dan cara kerja mereka. Itulah penjelasan dari rekan saya tentang tema hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman keuangan. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa di video solusi berikutnya. Tim Solusi Riu pamit undur diri. Dan salam keuangan.